Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari anime Solo Leveling episode ke-10 dan 11. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. ジンナさん、これ覚えてますか？ Johe mengatakan jika Jinwo telah banyak berubah, berbeda dengan dirinya yang masih sama seperti yang dulu, dan dirinya terlalu penakut untuk bekerja sebagai hunter. Meski sudah berusaha melawan ketakutan itu, namun dia tetap saja tak berhasil. Johe juga seharusnya ikut red peringkat A, B atau setidaknya C, namun dirinya malah sengaja ikut ke red yang lebih rendah. Hal itu juga yang membuatnya berkenalan dengan Jinwo di sana, dan tanpa sadar dirinya sering menyembuhkan luka sang MC. Meski awalnya jengkel karena Jinwo selalu terluka, dan sorot mata Jinwo yang penuh daya juang untuk bertahan hidup membuat Johe tak bisa melupakannya. これまさか 引退することにしました。 Dan ternyata Johe memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai hunter, dan dia juga akan pulang ke rumah orang tuanya. Johe juga meminta Jinwo untuk mengabarinya jika dia main ke sana. Mendengar hal itu, Jinwo pun tersenyum dan berkata jika waktu itu tiba maka dia akan mengajaknya makan bersama. Setelah itu Jinwo mengingat perkataan Wo Jinchul. Diketahui jika Wo Jinchul pernah berkata jika dia tak berpikir bahwa Jinwo yang mempunyai peringkat E mampu mengalahkan Kang Taesik yang berperingkat B. Meski tak ada gunanya mencurigai sang MC yang mengalami kebangkitan kedua, namun dia tetap akan memberitahukan soal ini kepadanya. Wo Jinchul pun memperingati Jinwo jika dia harus hati-hati jika ingin hidup lebih lama. Seperti yang diketahui sebelumnya, jika dalam insiden pembasmian unit Huang Dong-suk beberapa hari yang lalu, korban yang selamat hanya sang MC dan hunter peringkat D. Hal itu juga membuat adik Huang Dong-suk yang bernama Huang Dong-so mengincar mereka berdua. Mendengar hal itu, Jinwo pun terkejut karena hunter peringkat S telah mengincarnya, dan tak peduli alasan apa yang keluar, Huang Dong-so tetap akan mengincar mereka. Bahkan hukum pun tak bisa mengekang seorang peringkat S. Sang MC pun mempunyai alasan agar dirinya harus bertambah kuat. 強くならないと生き抜くことなんかできない。 Scene kemudian berpindah. Terlihat sang MC terkejut dengan orang-orang yang dikumpulkan Jinho. Dan ternyata mereka ialah anggota unit penyerangannya saat ini. Jinho telah memprioritaskan orang-orang yang memiliki lisensi hunter, yang kesulitan dalam bekerja dan menyambung hidup. Namun meski begitu Jinho merasa heran, karena mereka ada yang cedera dan pemabuk. Jinho pun menganggap jika hal ini strategi yang bagus, karena yang penting persyaratan masuk ke GAT peringkat C telah terpenuhi. Mendengar Jinho menanyakan tentang gadis SMA yang bernama Song Yi berada di unit penyerangannya, Jinho pun menjelaskan jika kekuatan Song Yi bangkit, maka hukum tak bisa melarang anak di bawah umur untuk mengikuti red. Bagi yang belum tahu, Song Yi ialah teman sekolah dari Jin Ah. Mendengar pembicaraan barusan, gadis SMA itu pun merasa tersinggung dan menegur mereka. Jinwo lalu menanya kenapa gadis SMA seperti dirinya memiliki pengalaman red sebelumnya. Mendengar jika dia tak punya pengalaman serta berperingkat E, Jinwo pun memakluminya karena mereka hanya diminta untuk menunggu di luar. Sang MC kembali menjelaskan jika yang akan masuk ke dalam dungeon hanya dirinya dan juga Jinho. Diketahui juga jika masing-masing dari mereka akan diberi 3 juta won untuk satu kali red. Hal itu tentu saja membuat mereka merasa senang, karena para hunter tersebut bisa mendapatkan uang tanpa bertarung. Namun meski begitu mereka tak boleh cerita kepada orang lain, dan apabila melanggar, maka pelaku akan didenda 10 kali lipat dari yang diterima. Setelah itu terlihat Jinwo akan mencoba rune kamuflase yang dia dapat setelah mengalahkan Kang Taesik, dan sesaat kemudian setelah berhasil mempelajarinya, terlihat Jinho datang dengan skin legendnya. Diketahui jika zirah itu dibuat oleh salah satu pabrik yang ada di Italia. Jinho memakai zirah itu karena dia akan menemani Jinwo memutari dungeon. Dengan wajah penuh kebanggaan, Jinho berkata jika dia perlu persiapan yang matang. Namun sesaat kemudian, merasa jika zirah itu akan menghambatnya, sang MC pun meminta Jinho untuk melepaskannya. Setelah itu mereka pun bersiap memasuki dungeon. Melihat hal itu, orang pemabuk di unit penyerangan meragukan kemampuan mereka berdua, karena dirasa mustahil jika antara peringkat D dan E bisa menyelesaikan raid peringkat C. Dan setelah menunggu sekitar 1 jam, mereka pun membicarakan jika unit penyerangan biasa akan menghabiskan waktu lebih dari 2 jam. Hal itu membuat mereka beranggapan jika waktu yang dihabiskan sang MC dan Jinho akan lebih lama. Namun tak lama setelah itu, terlihat Jinho keluar dari dalam dungeon. Lagi-lagi si pemabuk beranggapan buruk jika Jinho berhasil kabur dari sana. Namun ternyata ゲートが閉じ始めた。嘘だろ。
ボスを倒せたのか。 Setelah menyelesaikannya, mereka pun akan menuju ke gate selanjutnya. Melihat hal itu, tentu saja unit penyerangannya merasa terkejut. Diketahui jika sang MC dan Jinho akan menyelesaikan 3 dungeon pada hari ini. Itu artinya masing-masing dari mereka akan mendapatkan 9 juta dalam sehari. Terlihat Jinho bertugas mengalahkan bos, sedangkan Jinho menambang batu sihir dan kristal mana. Di hari berikutnya, Jinho kembali mengikuti raid yang membuat sang adik menanyakannya. Dan kali ini Jinho melawan monster ular raksasa dan dilanjutkan serangga raksasa. Hal itu pun membuat sang MC naik level terus-terusan. Melihat sang MC menggunakan skill kamuflase, Jinho pun merasa terkejut karena dia menyembunyikan skill yang seperti itu. Jinho pun beranggapan jika sang MC menjadi semakin kuat. Setelah mengalahkan monster tadi, terlihat skill lari cepat Jinho naik level. Tak hanya itu, dia juga mendapatkan skill baru. Di antaranya teknik berlatih tingkat tinggi dan serangan fatal. Merasa semuanya berjalan lancar, Jinho pun berpikir akan langsung pergi ke istana iblis. Namun saat mengingat aura hunter peringkat A, dia pun mengurungkan niatnya. Sang MC mengetahui jika kekuatannya belum sampai ke peringkat A. Hal itu membuatnya ragu jika dirinya akan baik-baik saja setelah masuk istana iblis. Dan tak lama setelah itu, 転職クエスト。 Shin lalu berpindah ke Ghoul-White Tiger. Terlihat manajer An mendapatkan laporan dari Gicul jika ada orang yang mengeluarkan uang 150 juta untuk izin masuk ke gate peringkat C. Tak hanya itu, unit penyerangan tersebut juga membeli gate peringkat C dengan harga berkali-kali lipat di dalam pelelangan. Setelah mendengar jika Jinho yang menawar berasal dari anak kedua kantor konstruksi Yojin, manajer An pun beranggapan jika dia sedang main-main. Namun saat mendapati Jinho di unit penyerangan tersebut, dia pun mulai curiga karena Jinho ialah korban yang selamat dari dungeon 2 lapis sebelumnya. Dan ternyata manajer An sadar jika Jinho telah mengalami kebangkitan kedua. Dia mengetahui hal itu karena Jinho ialah penyintas dari 3 insiden besar. Pertama dari dungeon 2 lapis, kedua dari insiden pembasmian unit penyerangan Hwang Dong-suk, dan yang ketiga ialah insiden pembasmian tahanan oleh hunter dari departemen pengawas. Seperti yang diketahui sebelumnya, jika para hunter yang ada di insiden itu nyaris semuanya terbunuh. Namun Jinho selalu kembali hidup-hidup, dan berdasarkan hal itu, manajer An pun beranggapan jika dia telah mengalami kebangkitan kedua. Hal itu juga yang membuat manajer An akan merekrut Jinho menjadi anggota dari Ghoul-White Tiger. Dan tak lama kemudian, なんだ、まるで遠足じゃないか。 melihat kedatangan mereka berdua, Song Yi pun datang dan menegur mereka. Setelah berbicara singkat, mereka mengetahui jika gadis SMA itu ialah hunter dari unit penyerangan Sung Jinho. Hal itu pun membuat manajer An menyadari jika sang MC adalah hunter hebat yang meninggalkan unitnya di luar dan hanya ditemani Jinho. Setelah mengetahui hal itu, manajer An pun pamit pergi dari sana. Tak lama kemudian terlihat sang MC dan Jinho telah keluar dari dungeon. Jinho lalu memberitahukan jika dia ada urusan mendadak dan ingin ambil cuti. Namun karena masih ada gate yang tersisa, dan sayang apabila uangnya hangus begitu saja jika dibatalkan, jadi Jinho pun meminta Joe untuk menyimpannya sementara waktu. Dan ternyata mimpi buruk itu ialah mimpi dari Choi Jong-in. Diketahui jika dia selalu bermimpi hal itu berulang kali. Choi Jong-in lalu melihat berkas yang ada di mejanya. Dan ternyata berkas itu berisi tentang rencana operasi pengintaian Pulau Jeju. Shin kemudian berpindah. Terlihat Jinho yang telah selesai mengikuti raid didatangi oleh manajer An serta bawahannya. Setelah memperkenalkan diri, mereka pun berpindah ke cafe Pene. Singkat cerita, manajer An langsung mengatakan keperluannya kepada Jinho. Dia ingin sang MC bergabung dengan Ghoul-White Tiger dan menjanjikan uang 2 kali lipat dari tawaran kantor konstruksi Yojin. Manajer An sangat yakin jika tawarannya sangat bagus untuk hunter peringkat E. Mendengar tawaran itu, Jinho pun menanyakan berapa harga gedung milik White Tiger. Manajer An yang terkejut berkata jika harganya sekitar 50 miliar. ってことは、それをくださるってことですか。と申しますと。 Mendengar jika Jinho mendapatkan kontrak mencapai 30 miliar, jelas saja manajer An merasa terkejut. Sang MC lalu memberitahukan jika kantor konstruksi Yojin menjanjikan hadiah berupa gedung seharga 30 miliar kepadanya. Itu artinya jika manajer An menyebut 2 kali lipat, Jinho pun mengira jika dia akan mendapatkan bangunan yang seharga 50 miliar tersebut. Mendengar jika manajer An tak bisa memutuskan hal itu seorang diri, jadi Jinho pun berniat pergi karena urusannya telah selesai. Manajer An merasa jika dirinya terlalu gegabah karena tak mencari tahu tawaran dari Jinho terlebih dahulu. Saat hendak pergi, Jinho mengetahui jika manajer An secara diam-diam mencari tahu soal dirinya. Dan sesaat kemudian, あれ、
Melihat sang MC hilang secara tiba-tiba, manajer An pun mengetahui jika dia memiliki skill camouflase. Karena merasa ketakutan, manajer An lalu meminta maaf karena dia telah menyelidikinya tanpa izin. Dia kemudian memberitahukan jika Gold White Tiger tak bisa melatih anggota baru karena ada orang yang telah memonopoli dungeon. Dan saat menyelidikinya, dia menemukan nama Sung Jinwoo. Mendengar hal itu, sang MC lalu menanyakan ada berapa banyak orang yang tahu soal dirinya. Mendengar jika hanya manajer An dan bawahannya yang mengetahui tentang hal ini, Jinwoo pun berkata jika dirinya tak ingin hal ini diketahui banyak orang. Dan jika ada rumor tentang dirinya, maka Jinwoo pasti langsung mencurigai manajer An serta bawahannya. Mendengar hal itu, manajer An pun mengiyakannya karena dia masih sayang nyawa. Dia juga akan meminta bawahannya tutup mulut dan tak akan membicarakan hal ini termasuk ke atasannya. Setelah mendengar hal itu, Jinwoo pun kembali muncul dan berkata jika dia tak akan berhenti memonopoli gate untuk beberapa waktu ke depan. Setelah memperingatinya, sang MC lalu menawarkan sebuah transaksi. Dia berencana akan menjual 3 gate peringkat C yang sudah dipesan, dan jika manajer An menolak, maka dia tak akan kebagian dungeon peringkat C untuk sementara waktu. Mendengar jika satu gate-nya dihargai 300 juta, jelas saja manajer An merasa terkejut. Diketahui jika batu sihir dan kristal mana yang didapat dari gate peringkat C kurang lebih 200 juta. Oleh karena itu manajer An menawarnya dengan harga yang sama. Tanpa pikir panjang, Jinwoo langsung menerima tawaran itu, dan total yang harus dibayarkan manajer An ialah 600 juta untuk 3 gate peringkat C. Setelah mereka sepakat, Jinwoo kemudian meminta manajer An mengirimkan uang itu ke rekening yang ada di kertas. Selain itu, dia juga punya hadiah untuknya. Jinwoo kemudian meminta manajer An untuk menutup mata sembari membuka mulut. Melihat manajer An ragu, Jinwoo pun menenangkannya karena dia tak bermaksud mencelakainya. Dan tak lama kemudian, melihat lukanya langsung pulih, jelas saja manajer An merasa terkejut. Dia pun merasa jika sang MC telah percaya kepadanya. Jinwoo pun mengiyakan hal itu selama dia tak membocorkan rahasianya kepada orang lain. Setelah itu terlihat Jinwoo memberitahukan jika ada uang 600 juta masuk ke rekeningnya. Dia pun merasa heran karena gate yang telah dia batalkan bisa laku dengan harga yang sangat tinggi. Di sisi lain, manajer An merasa terkejut karena kantor konstruksi Yojin sudah tak memonopoli gate sama seperti sebelumnya. Diketahui jika ada banyak gate peringkat C yang dijual dengan harga di bawah 70 juta. Manajer An pun tak bisa berkata apa-apa setelah ditipu oleh sang MC. Terlebih lagi dia telah gagal merekrutnya. Namun meski begitu, manajer An merasa cukup senang karena dia telah mendapatkan kontak dari Sung Jinwoo setelah sang MC mengirimkan pesan kepadanya. Setelah itu terlihat Jinwoo pergi agak jauh dari kota. Dirinya pun mengingat jika quest pergantian job muncul saat melewati level 40, dan sampai sekarang ia selalu masukkan dungeon yang dibuka menggunakan item berbentuk kunci. Tapi pada quest kali ini, pertama kalinya sistem turun tangan langsung selain saat quest penalti dan quest darurat. Mengingat hal itu, sang MC pun merasa jika quest kali ini mempunyai kesulitan yang cukup tinggi. Meski awalnya merasa bimbang, namun karena ingin bertambah kuat, jadi Jinwoo pun menerima quest tersebut. Dan sesaat kemudian, はい。 di sisi lain terlihat Jinho sedang makan malam dengan sang ayah. Tak lama kemudian sang kakak yang bernama Jinsung juga ikut makan malam bersama mereka. Scene lalu berpindah di saat Jinho masuk ke dungeon pergantian job. Meski terlihat sama seperti dungeon pada umumnya, namun ada perbedaan yang terletak di dalam peraturannya, yang mana Jinho tak bisa memakai potion ataupun pemulihan kondisi. Dan lebih parahnya, dia tak bisa keluar sebelum quest berhasil diselesaikan. Tak lama setelah itu, terlihat sesosok monster berzirah baja perlahan datang menghampirinya. Hal itu pun membuat Jinho mengeluarkan belatinya dan bersiap melawan monster tersebut. Dan sesaat kemudian, 聞いてない。 namun sayangnya serangan Jinwoo masih belum bisa menembus zirah monster itu. Di tengah Jinwoo yang masih menghindari serangan monster kesatria, dirinya lalu mengingat pengalamannya melawan Kasaka yang sama-sama mempunyai kulit setebal baja. Bermodalkan pengalaman itu, Jinwoo pun langsung menggunakan tangan kosong dan secara brutal mencabut paksa kepala si monster kesatria. Meski ingin memulihkan mananya terlebih dahulu, namun Jinwoo tak mempunyai kesempatan karena musuh yang lebih banyak kembali berdatangan. Scene kemudian berpindah. Terlihat sang ayah menanyakan kepada Jinsung perihal proses pembangunan kuil. Meski ditolak oleh Hunter Min Byung-gu dan Hunter Chae-in, namun hal itu bukan masalah karena Jinsung akan merekrut Hunter dari Eropa dan Timur Tengah. Dia yakin jika mereka pasti akan setuju jika syarat yang diberikan sangat menguntungkan. Jinsung pun mengetahui jika sang adik melakukan sesuatu secara diam-diam, seperti membeli banyak red peringkat C dengan harga mahal dan berusaha mencetak banyak prestasi. Meski mengetahui hal itu, namun dia cuma meminta satu hal, untuk tidak mengganggu urusan sang kakak. Mendengar hal itu, Jinho malah merasa lega karena sang kakak tak mengetahui soal Sung Jinho. Di sisi lain terlihat Jinho berhasil mengalahkan musuh meski tubuhnya merasa kelelahan. Dan di saat dirinya ingin istirahat sebentar, hal mengejutkan pun terjadi.
Melihat musuh menggunakan skill kamuflase, tentu saja Jinwo merasa terkejut. Terlebih lagi ada musuh yang bisa menembakkan sihir cahaya. Sang MC pun merasa jika pertarungan ini sama seperti mengulang seluruh pertarungan lamanya. Mulai dari melawan Kasaka, Kang Taisik serta Kyohwan. Jinwo menyadari jika tiap status berguna untuk menghadapi monster dengan tipe yang berbeda-beda. Mulai dari status kekuatan untuk melawan kesatria, serta status indera untuk melawan assassin. Namun masalahnya di sini Jinwo kesulitan melawan pengguna sihir karena status kecerdasannya masih rendah. Hal itu membuat jumlah mananya hanya sedikit. Dan kalau bisa, sang MC ingin menghemat penggunaan skillnya. Dan lebih parahnya saat ini, status kelelahan sang MC mulai menumpuk yang membuat dia harus segera menyelesaikan pertarungannya saat ini. Di sisi lain, terlihat Choi Jong-in menemui para anggota guild dan sepertinya mereka akan pergi ke suatu tempat dengan menggunakan helikopter. Kembali ke tempat sang MC, terlihat dia berhasil mengalahkan para monster yang datang silih berganti. Jinwo pun merasa bersyukur karena air minum menjadi hadiah saat dirinya mengalahkan para monster. Tak hanya itu, dia juga mendapatkan banyak keuntungan karena mendapatkan perlengkapan perlindungan tingkat tinggi. Sang MC yang belum pernah memakai perlengkapan itu pun memutuskan untuk menggunakannya. Meski tak mendapatkan pemulihan kondisi, namun Jinwo yakin jika dirinya telah naik level setelah mengecek golden itemnya. Karena status kelelahannya juga telah pulih, dia pun memutuskan untuk maju ke tahap selanjutnya. Setibanya di depan pintu raksasa, Jinwo pun tanpa basa-basi langsung membuka pintu tersebut. Namun saat membukanya, Jinwo pun dibuat merinding saat merasakan aura yang sangat kuat dari dalam pintu tersebut. Setelah masuk ke sana, Jinwo mendapati ruangan yang berisikan singgasana kosong tanpa seorang pun yang mendudukinya. Bersamaan dengan itu terlihat sesosok kesatria muncul yang membuat Jinwo langsung waspada karena mata, telinga, bahkan setiap ujung jarinya merasakan hal yang sama seperti yang ia rasakan saat di dungeon 2 lapis sebelumnya. Dan tentu saja tekanan yang luar biasa itu berasal dari kesatria tersebut. Diketahui jika musuh Jinwo kali ini ialah komandan kesatria Igris Merah Darah. Jinwo pun menduga jika Igris ialah kesatria yang menjaga singgasana tak bertuan itu. Dan tak lama kemudian, gak cuma memiliki kecepatan yang sangat tinggi, bahkan serangan Igris pun dapat menghancurkan pilar seperti ranting pohon. Setelah terus-terusan digempur, Jinwo pun mengakui jika Igris ialah lawan tercepat sekaligus lawan terkuatnya. Tak ingin menyerah begitu saja, Jinwo pun mencoba melancarkan serangan beruntun. Namun sayangnya, meski serangan Jinwo berhasil mengenainya, namun hal itu tak mampu menggores sirah baja milik Igris. Dan saat Igris membalas serangan, beruntung Jinwo berhasil menahannya dengan susah payah. Jinwo pun merasa jika kecepatan mereka kurang lebih sama. Namun perbedaannya, Igris memiliki daya hancur yang sangat kuat. Merasa jika belatinya tak mungkin bisa menembus sirah itu, Jinwo pun mencoba keberuntungan dengan bertarung menggunakan tangan kosong. Melihat hal itu, Igris yang memiliki jiwa kesatria pun melepaskan seluruh senjatanya dan akan melawan Jinwo dengan tangan kosong juga. Scene kemudian berpindah. Terlihat Go Gun Hee sedang ngobrol dengan Wo Jinchul. Bersamaan dengan itu nampak Go Gun Hee ditelepon oleh Choi Jong-in. Dan ternyata Choi Jong-in dan Guild Hunter akan melakukan operasi pengintaian Pulau Jeju. Mereka juga akan melakukan penyerangan sedikit untuk mengetahui sebesar apa pasukan dan kekuatan yang dimiliki musuh. Dan maksud Choi Jong-in menelpon ketua asosiasi Hunter, yaitu untuk berterima kasih karena Go Gun Hee telah menyetujui operasi tersebut. Di sisi lain, terlihat Jinwo akan adu jotos melawan Igris. Meski serangan itu berhasil ditangkis oleh Jinwo, namun tetap saja XP-nya berkurang 500 poin. Sang MC pun masih bisa bersyukur karena sebelumnya ia telah memasang perlengkapan berlindung. Dan apabila Jinwo terkena serangan Igris secara langsung, mungkin saja ia akan langsung terbunuh. Jinwo juga tak menyangka jika Igris akan sekuat ini meski ia tak memakai pedangnya. Karena tak bisa menandinginya dengan kekuatan, jadi Jinwo akan meningkatkan kecepatannya. Sang MC lalu menggunakan skill dash dan kembali menyerang Igris. Meski telah meningkatkan kecepatannya, namun tetap saja Igris masih terlalu overpower. Sang MC pun dihantam dengan batu sampai dihempaskan ke lantai. Jinwo yang belum kalah kembali menyerang Igris dengan kekuatan penuh. Meski berhasil menendang leher Igris hingga membuatnya bengkok, namun hal itu tetap saja sia-sia karena Igris lagi-lagi bisa bertahan. Malah serangan itu membuat Igris berubah ke mode berserker dan kembali menyerang Jinwo tanpa ampun. Setelah dilempar hingga tertunduk lemas di singgasana, Shin tiba-tiba berpindah di saat Jin-ah menyiapkan makanan buat sang kakak. Dan tentu saja Jin-ah tak mengetahui jika sang kakak sedang sekarat karena pertarungannya melawan Igris. Shin kembali ke singgasana tak bertuan. Terlihat Igris memanggil pedangnya dan akan menghabisi Jinwo di saat itu juga. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Tak
Tak disangka Junwo berhasil menahan serangan Igris dengan bantuan equipmentnya. Bersamaan dengan itu, terlihat Junwo mendorong Igris hingga membentur tembok. Tak punya pilihan lain, Igris pun mencoba mengambil belati milik sang MC. Namun hal itu percuma karena belati itu dimasukkan lagi ke inventory, dan Junwo kembali menusuk dari tangan kirinya. Tanpa pikir panjang, sang MC lalu menancapkan belati itu tepat di leher Igris, dan tak lama kemudian pada akhirnya Junwo berhasil mengalahkan komandan kesatria, Igris si merah darah. Meski dirinya berhasil mengalahkan Igris, namun Junwo sadar jika kemenangannya hanya sebuah keberuntungan. Dia pun merasa jika kekuatannya masih kurang, mulai dari keterampilan, kemampuan, dan pengalaman. Bersamaan dengan itu terlihat Junwo mendapatkan 4 hadiah setelah mengalahkan Igris, mulai dari kantong uang berisi 1.500.000 gold, serta helm kesatria milik Igris yang memiliki kelangkaan tingkat S. Sang MC tentu saja merasa senang karena baru pertama kali mendapatkan perlengkapan tingkat S. Tak hanya itu, Junwo juga mendapatkan batu rentangan penguasa serta batu teleportasi instan. Melihat dirinya mendapatkan batu teleportasi instan, sang MC pun merasa heran dan beranggapan jika questnya masih belum selesai. Dan tak disangka dugaan Junwo benar adanya, karena sesaat kemudian di tengah Junwo yang panik dengan kejadian tersebut, terlihat notif tiba-tiba muncul yang memberitahukan jika Junwo bisa mendapatkan poin demi mendapatkan kelas yang lebih tinggi. Meski tak paham apa yang terjadi, namun Junwo kembali dihadapkan dengan situasi yang sulit karena para monster bermunculan dari dalam portal. Tak hanya itu, terlihat timer juga muncul dalam pertempuran kali ini. Junwo pun merasa pesimis jika dia akan langsung kalah jika musuh yang berdatangan setara dengan Igris. Meski musuhnya kali ini hanya kesatria biasa, namun hal itu tetap saja terasa sulit karena jumlah mereka terlalu banyak. Karena jumlah mereka yang tak kunjung habis, Junwo pun tak punya pilihan lain selain menggunakan skill kamuflasenya untuk bersembunyi. Di tengah Junwo yang memikirkan XP-nya yang tinggal sedikit, secara tiba-tiba skill kamuflasenya terlepas secara paksa di saat mata besar muncul di tengah pertarungan. Meski sudah bertahan selama 5 menit, namun Junwo merasa jika dirinya tak akan menang. Karena tak ada pilihan lain, Junwo pun berniat menggunakan batu teleportasinya. Namun sayangnya, nah itu di alur cerita episode ke-11 dari anime Solo Leveling. Annual Story akan menceritakan episode ke-12 minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.